$164 juta AS pada tahun 2020. Di lain sisi, perusahaan seperti Baffle Jewelry LLC juga membuktikan komitmennya. Korporasi asal Uni Emirat Arab ini bahkan konsisten mengimpor emas dari tanah air selama lebih dari 15 tahun. Pendirian pabrik emas tak cuma melibatkan perusahaan dalam negeri saja. Buktinya industri lokal seperti PT Nusa Halmahera juga menggandeng Newcrest Mining Limited asal Australia. Bahkan hasil kolaborasi tersebut menempatkan PT NHM sebagai produsen emas terbesar nomor 5 di tanah air. Gak heran jika Australia semakin bergantung pada pasokan emas dari Indonesia. Pasalnya, Australia merupakan importir terbesar keempat emas batangan dari tanah air. Negeri Kanguru mencatat nilai perdagangan emas dari tanah air mencapai $371 juta AS. Dengan kondisi tersebut, Indonesia semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu pemain utama dalam industri emas global. Negara Asia Tenggara mulai panik. Masuknya sejumlah negara asing dalam industri emas Indonesia sukses bikin negara tetangga ketar-ketir. Hal ini dikarenakan tanah air bakal berfokus pada kebutuhan hilirisasi dalam negeri. Dengan kata lain, Indonesia nggak akan menjual pasokan emasnya kepada negara lain. Sebut saja Malaysia yang langsung panik mendengar keputusan tersebut. Usut punya usut, negeri jiran termasuk importir emas ke-8 terbesar di dunia. Kabarnya permintaan negara tetangga itu mencapai 18,5 ton pada tahun 2022. Angka tersebut diklaim naik 25% ketimbang periode sebelumnya. Malaysia bersanding dengan negara besar lainnya seperti Uni Emirat Arab, Iran, dan juga Mesir. Malaysia dikabarkan harus memenuhi kebutuhan emasnya dari sejumlah negara. Bahkan negeri jiran juga mengimpor benda berharga tersebut dari Indonesia. Sementara itu, penderitaan serupa juga dirasakan oleh negara ASEAN lainnya, yakni Singapura. Pasalnya, kemajuan pesat Indonesia dibikin otoritas negara tetangga ini kebakaran jenggot. Alasannya negeri singa disebut bakal kalah telak dari tanah air. Apalagi bumi Nusantara nggak akan bergantung lagi pada pasokan emas dari Singapura. Seperti diketahui, Indonesia sempat mengimpor emas dari negara terkecil di ASEAN itu. Pada tahun 2022 saja, pemerintah harus membeli persediaan Singapura hingga 10 triliun rupiah. Hal ini dapat terjadi karena The Literate menguasai pasar Asia Tenggara dengan bank emas. Selain itu, Singapura juga mempunyai stok emas batangan mencapai 228 ton. Namun keputusan Indonesia untuk membangun pabrik baru membuat kejadian serupa mustahil terulang. Bumi Nusantara disebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa mengandalkan Singapura.